Baik, silakan di on cam. Bapak Leo sama Bapak Agung, silakan Joy. Baik, yang hadir hari ini yang join baru 2 orang. Ya, mungkin kita langsung saja ya Pak Agung ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa UT semuanya. Perkenalkan saya Ana Ramadona, dipanggil Ibu Ana saja. Sore ini kita melaksanakan TUWEB yang pertama ya, uh, untuk mata kuliah praktik peradilan perdata. Izin Bapak Agung berasal dari mana? Oh, suaranya masih mute, Pak. Harga Makmur, Bu, Bengkulu Utara. Oh, dari Bengkulu. Berarti kita sama orang Sumatera ya, Pak ya. Saya dari Jambi. Oke. Baik, saya mau share dulu uh, bahan kita, yaitu tentang seperti yang ada pada sesi pertama, ya, tentang surat kuasa khusus. Buatan surat kuasa khusus. Kemarin Pak Agung ada buat tugasnya? Sesi pertama tidak. Belum, Bu. Belum ya? Lewat. Iya, sudah lewat. Nah, nanti di sesi 2, tugas-tugas berikutnya jangan sampai lewat lagi ya, Pak ya. Nah, biar Siap, Bu. lulus gitu ya. Nah, baik, saya mau men-share bahan kita ya, biar sama-sama kita lihat. Ya, bisa dilihat, Bapak? Bisa saya lihat bahannya? Bahan yang saya share bisa dilihat? Bisa, Bu, bisa. Bisa, oke. Baik, saya berharap yang lain juga bisa bergabung ya. Nah, pada semester ini kita, kalau tidak salah itu ada 4 kali tuweb ya. Nah, di sesi 2, 4, 6, dan 8. Di sesi tuweb pertama ini kita bahas dulu tentang tugas yang kemarin ya, tentang surat kuasa khusus. Nah, saya berharap ini bisa on cam semua ya, karena nanti saya merasa nanti bicara dengan patung gitu ya. Nah, sedangkan kita punya waktu 1,5 sampai 2 jam, setidak-tidaknya 1,5 jam. Oke, pertama kita lihat dulu mengenai
surat kuasa, ya. Nah, surat kuasa itu kan merupakan pemberian wewenang ya dari seseorang kepada orang lain, ya, untuk bertindak atas namanya. Nah, untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa. Nah, itu dasarnya bisa kita lihat dalam pasal 1792 KUH Perdata, ya, di mana pemberian kuasa itu adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, ya, yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama yang memberi kuasa. Oke? Nah, sekarang kita lihat jenis surat kuasa itu ada dua, ya, ada kuasa umum dan ada kuasa khusus. Ya. Nah, kalau untuk di pengadilan itu biasanya memakai surat kuasa yang mana? Yang umum apa yang khusus? Saya berharap ini on cam semua ya, biar saya anggap hadir. Saya tandai kehadirannya hari ini. Di sini ada 8 orang. Ya. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Jenis surat kuasa mana yang dipakai untuk di pengadilan? Surat kuasa yang mana? Ada yang tahu? Nah, yang dipakai itu adalah surat kuasa khusus. Ya. Nah, kalau surat kuasa umum ini meliputi semua pemberi kuasa. Kalau surat kuasa khusus itu diberikan hanya untuk ya satu atau beberapa tindakan tertentu, ya, digunakan dalam proses hukum di pengadilan. Jadi hakim hanya akan menerima jika penasihat hukum itu memiliki surat kuasa khusus. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya dasar hukumnya itu. Yang pertama, pasal 1792 KUH Perdata, yang mana pemberian kuasa adalah suatu persetujuan ya dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Ya. Kemudian dalam pasal 1795 BW membedakan kuasa umum dan kuasa khusus. Kemudian pada pasal 1796 KUH Perdata, kuasa umum tidak mencakup tindakan melepaskan hak atau menggugat yang membutuhkan kuasa khusus. Ya. Jadi karena itu kemarin tugasnya itu adalah membuat surat kuasa khusus. Sekarang kita lihat apa sih ciri-ciri khas dari surat kuasa khusus itu. Nah, ciri khas dari surat kuasa khusus itu bisa kita lihat yang pertama, hanya untuk tindakan hukum tertentu. Ya, berarti itu terbatas. Yang kedua, dituangkan secara tertulis. Ya, yang ketiga, memuat identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa. Jadi kemarin yang banyak ya buat tugasnya itu mengirimkan seperti format. Nah, identitas para pemberi dan penerima kuasanya nggak diisi. Ya, karena itu nilainya jadi kurang. Kemudian harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi dan penerima kuasa. Nah, kemudian biasanya digunakan untuk mewakili suatu kepentingan di pengadilan. Sekarang kita lihat siapa
subjek, pemberi kuasa, dan penerima kuasa. Ya, yang pertama, kalau subjek pemberi kuasa, siapa saja yang bisa memberikan kuasa kepada orang lain? Yang pertama itu adalah perorangan, individu. Ya, individu. Nah, kemudian badan hukum, yaitu melalui direksi, pimpinan, dan sebagainya. Kemudian ada ahli waris atau pihak yang sah secara hukum. Nah, itu subjek pemberi kuasa. Nah, siapa saja subjek penerima kuasa? Nah, yang bisa menerima kuasa itu adalah advokat atau penasihat hukum, ya, yang berizin dan sudah terdaftar di Peradi, ya. Nah, kalau baru lulus PKPA itu belum bisa, atau belum disumpah sebagai advokat itu juga belum bisa, ya. Kemudian kuasa insidentil yaitu keluarga sampai derajat kedua dengan izin hakim. Nah, sekarang kita lihat apa saja unsur-unsur dari surat kuasa khusus. Ya, ada pemberi dan penerima kuasa, kemudian ada perbuatan hukum tertentu, kemudian ada pernyataan kehendak, dan ada tanda tangan dari para pihak, kemudian dibuat secara tertulis, yaitu gunanya adalah sebagai bukti otentik. Ya. Nah, kalau secara lisan itu kan tidak bisa nanti dibuktikan. Ya, susah untuk dibuktikan apalagi di lingkungan pengadilan. Sekarang kita lihat apa saja syarat formil dari surat kuasa khusus itu. Ya, yang pertama itu ada namanya identitas para pihak, yaitu pihak yang memberi kuasa dan pihak yang menerima kuasa. Ya. Nah, dan kemudian tempat dan tanggal pembuatan surat kuasa khusus. Kemudian ada tanda tangan dari pemberi kuasa dan menyebutkan tindakan hukum yang dikuasakan. Apa saja tindakan-tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa. Kemudian jangan lupa ya di bagian tanda tangan pemberi kuasa, nah itu dibubuhkan materai. Nah sekarang materai 10.000 ya untuk menguatkan. Nah sekarang kita lihat syarat material. Syarat material dari surat kuasa itu, yang mana kuasa itu tidak boleh melampaui dari batas wewenang yang diberikan oleh si pemberi kuasa. Karena itu sifatnya khusus, ada tulisan khusus gitu. Ya, kemudian harus dibuat dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Ya, jadi untuk membuat surat kuasa ini tidak boleh dalam keadaan terpaksa atau ditekan oleh pihak tertentu. Nah, itu tidak boleh. Ya, kemudian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Nah, kemudian apa saja ya surat kuasa khusus ini paling tidak harus berisi. Ya, pertama itu judulnya apa? Nah, judulnya itu surat kuasa khusus. Yang kedua, harus mencantumkan identitas dari para pihak. Pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Yang ketiga, ada isi kuasa. Ya. Yang keempat, harus ada tanda tangan dari para pihak dan kemudian ada materai. Nanti akan kita lihat ya contoh dari surat kuasa yang saudara buat kemarin itu. Nah, sekarang kita lihat
kekuatan hukum surat kuasa khusus. Ya. Yang pertama itu mengikat secara hukum. Yang kedua itu menjadi dasar sah bagi penasehat hukum atau advokat untuk bisa bertindak di pengadilan, di ranah pengadilan. Karena kalau tanpa surat kuasa khusus tersebut, advokat tersebut tidak bisa beracara di pengadilan atau mewakili si pemberi kuasa. Kalau dia tidak bisa menunjukkan surat kuasa, karena itu dalam gugatan nanti ada lampiran surat kuasa khusus, ya. Nah, kemudian tanpa surat kuasa khusus ini, advokat tidak bisa mewakili kliennya di pengadilan. Nah, itulah pentingnya surat kuasa khusus ini. Kalau Anda bercita-cita nanti mau jadi praktisi atau apakah jadi advokat atau penasihat hukum, tentu kan harus memahami ini. Ya. Nah, kemudian apa fungsi dari surat kuasa khusus ini? Yang pertama, sebagai dasar legal formal perwakilan. Ya, sebagai dasar bahwa Anda itu sudah ditunjuk atau saudara itu sudah ditunjuk sebagai orang yang mewakili si pemberi kuasa. Kemudian menjamin keabsahan tindakan hukum. Ya, kemudian mengatur batas kewenangan dari si penasehat hukum atau advokat tersebut. Ya. Kemudian sebagai alat bukti otentik. Nah, sekarang bisa kita lihat bagaimana perbandingan kuasa umum dan kuasa khusus. Ya, supaya Anda tidak bingung. Ya, yang pasti untuk di pengadilan, nah itu harus memakai surat kuasa khusus. Yang pertama kita lihat ruang lingkupnya. Kalau kuasa umum itu meliputi semua urusan. Nah, itu lebih ke administratif. Kuasa khusus itu hanya terbatas kepada perbuatan tertentu saja. Ya, kemudian tujuannya kalau kuasa umum itu lebih ke administratif, kalau kuasa khusus itu hukum di pengadilan. Kalau dilihat sifatnya, kuasa umum itu lebih luas, cakupannya sangat luas. Kalau untuk kuasa khusus terbatas. Ya, terbatas pada kepentingan tertentu saja. Nah, apakah seseorang penggugat yang menggugat uang prestasi di pengadilan, namun kuasa hukumnya hanya membawa surat kuasa khusus, apakah hakim dapat menerima? Tidak bisa. Tidak bisa, betul. Jawabannya tidak bisa. Ya, hakim hanya akan menerima advokat penasihat hukum yang membawa surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus ini nanti akan dilampirkan ya jika nanti ada berkas gugatan perdata di pengadilan negeri. Nah, nanti hakim akan memeriksa keabsahan dari tanda tangan, isi dan kesesuaian dengan perkara. Sampai di sini bisa dipahami? Kira-kira bisa dipahami? Mana suaranya? Nah, itu Ibu bilang kalau tidak on cam ini saya merasa ngomong sendiri gitu ya. Nggak ada lawannya. Oke, baik. Bisa, Bu, bisa. Akibat hukum ya dari surat kuasa yang tidak sah. Nah, yang pertama pasti gugatannya tidak dapat diterima atau NO. Ya. Kemudian advokat dianggap tidak sah mewakili pihak tersebut. Yang ketiga, berkas akan dikembalikan oleh kepaniteraan.
Nah, berarti surat kuasa khusus ini penting ya bagi advokat atau penasehat hukum yang mewakili kepentingan dari kliennya. Karena kalau salah-salah itu bisa gugatan yang diajukan itu NO atau tidak dapat diterima. Nah, kemudian advokat bisa dianggap tidak cakap untuk mewakili pihak atau klien, ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pencabutan surat kuasa ini. Ya, pemberi kuasa dapat mencabut sewaktu-waktu. Kemudian harus diberitahukan kepada penerima dan pihak ketiga. Kemudian berlaku sejak tanggal pencabutan diterima. Jadi surat kuasa ini ya ada masanya, ya ada waktunya. Dan bisa saja pemberi kuasa ya setelah mencabut surat kuasa ini memberikan kuasanya kepada orang lain atau kepada penasehat hukum lain atau advokat lain, ya. Nah, berakhirnya surat kuasa. Ketika kuasa dicabut, kemudian atau penerima kuasa mengajukan pengunduran diri, ya itu ada ya waktu itu ya kasus artis apa itu yang akhirnya penerima kuasanya mengundurkan diri atau penasehat hukumnya mengundurkan diri. Kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apakah si pemberi kuasa atau si penerima kuasa? Nah, kemudian yang pasti ketika pekerjaan tersebut telah selesai, ya. Nah, kalau sudah selesai, berarti hubungan juga selesai. Kuasa khusus dalam perdata ini diperlukan untuk mengajukan gugatan, jawaban, atau upaya hukum. Nah, diatur dalam pasal 123 HIR dan advokat wajib melampirkan surat kuasa khusus ini pada saat mendaftarkan gugatan atau mendaftarkan perkara di pengadilan. Nah, sekarang kita lihat peran advokat dalam surat kuasa khusus. Yang pertama, menyusun dengan benar sesuai dengan hukum acara, kemudian memastikan batas wewenang ya dan bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan. Jadi tidak bisa sewenang-wenang ya. Nah, ada batasannya. Nah, sekarang permasalahan umum di praktik. Nah, kuasa tidak menyebut nomor perkara. Kemudian, penandatanganan tidak lengkap atau materainya tidak ada atau kurang. Kemudian, atau tidak menyebutkan tindakan hukum spesifik. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, gunakanlah format baku yang berasal dari Peradi. Kemudian, pastikan semua identitas yang diberikan itu adalah benar, bukan mengada-ngada atau asal-asalan. Ya. Dan gunakanlah bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Ya, jangan pakai bahasa daerah atau dan sebagainya. Kemudian, arsipkan salinan sah di kantor hukum. Ya. Nah,
Yang hadir hari ini, apakah kemarin itu sudah membuat tugas semuanya? Ada membuat surat kuasa kemarin? Siap, sudah Bu. Sudah, Bu. Hah? Sudah, Ibu. Sudah Bu, sudah. Udah, Sudah. Bu, udah. Ada Leo juga Rafli. Nah, Ibu mau memperlihatkan ini siapa kemarin ini? Nah, coba dilihat. Kira-kira ini sudah bisa dikatakan sebagai surat kuasa atau belum? Apakah ini sudah bisa dikatakan sebagai surat kuasa atau belum? Ada yang bisa jawab? Yang mana, Bu? Oh, tunggu sebentar. Lupa saya share. Maaf ya. Surat kuasa khusus. Sudah kelihatan belum? Iya, kelihatan, Bu. Oke, Sudah Bu. oke. Nah, yang saya share ini, apakah sudah bisa dikatakan surat kuasa yang sah? Iya. Ada yang membuat tugasnya seperti ini kemarin? Adakah yang membuat tugasnya seperti ini? Mungkin ini belum bisa, Bu. Belum bisa ya. Kenapa? Karena satu, maaf ya, Bu, ini nyoba aja. Ya, nggak apa-apa. Belum Kita berbagi saja. belajar, Bu. Ya, menurut saya, kan kalau surat kuasa khusus, itu kan artinya khusus. Berarti Hmm. harus ada nomor Mhm. yang terdaftar di panitera itu, Bu. Jadi ada nomor register sekian-sekian, terus nama apa penggugat, tergugat itu ada, terus ya seperti itulah, Bu. Jadi kalau ini kan tidak menyebutkan nomor di pengadilannya gitu, Bu, tapi masih ya hanya memberikan kuasa kepada klien, memberikan kuasa kepada advokat, tetapi ini belum terjadi di pengadilan ya kayaknya, Bu. Mungkin Ya, saya salah. oke. Ya, apakah surat kuasa khusus yang ada ini sudah memenuhi kriteria sebagai surat kuasa khusus yang benar? Apakah atau hanya ini format? Nah, ini kan Gimana? kalau kita lihat, ya seharusnya kalau misalnya ada tugas, ya Iya, silakan Bu. saudara buat surat kuasa khusus. Nah, itu kan soalnya sudah ada ya, kasusnya sudah ada. Nah, ini harus dilengkapi, ya isi saja. Jangan seperti ini. Ini nanti siapa yang akan ngisi? Tutornya yang akan ngisi. Baik, Tidak mungkin ya. kan? Ya, buatlah dengan lengkap gitu ya. Hmm, Nah, gitu. ya, Karena identitas para pihak itu harus ada. Siapa yang memberi dan siapa yang menerima kuasa. Kemudian, nah ini kan masih penulisannya masih belum bagus ya. Nah, di sini nanti ada tulisan khususnya ya. Nah, ini bertindak untuk atas nama siapa, eh, apa kasusnya ya, perkaranya apa. Nah, kemudian nanti ini para pihaknya. Di sini sebelah kanan ada pemberi kuasa, di sebelah kiri ada penerima kuasa. Jangan lupa ya ada materai 10.000. Oke. Nah, saya mau share lagi yang lengkap gitu ya. Saya stop dulu yang ini. boleh bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, kalau surat kuasa khusus Hmm. itu apakah sudah beracara di pengadilan
atau hanya baru somasi-somasi aja itu sudah bisa surat kuasa khusus, Bu? Nah, surat kuasa khusus ini lebih diutamakan ketika beracara di pengadilan karena nanti akan diperiksa oleh hakim, ya. Oh ya, Nah, gitu. Jadi, kalau pengacara atau penasihat hukum hanya melampirkan surat kuasa umum, nah itu akan ditolak oleh hakim. Nanti ya, Pak ya. nah, ya Mm-mm. Pak. Berarti maaf kalau saya salah, Bu. Berarti kalau dia berupa surat kuasa umum Tidak itu bisa, baru misalnya tidak tidak bisa. bisa untuk di pengadilan, Iya, betul. hanya di mungkin seseorang mewakilkan dengan pengacaranya melakukan somasi kepada Wan yang berprestasi. Tapi ketika dia Harus mengajukan ke pengadilan. pengadilan, dia harus ada yang Hmm, berupa khusus, kemudian ada nomor gugatan atau nomor ya. gugatan nomor sekian Ya, sekian gitu ya, Bu. seperti yang saya sampaikan tadi, minimal itu harus memenuhi unsur-unsur tadi, yang seperti yang saya Ya, sampaikan tadi. ya, ya. Hmm. Paham Ibu, ya. Oke. Tunggu Terima dulu. kasih. Ya, saya mau memberikan contoh yang lain yang lengkap ini. Surat khusus. Ada. Tunggu sebentar ya, saya sedang membuka yang lain. Hmm. Izin tadi Bapak siapa ya yang bertanya? Bintang, Bu. Oh ya, Bapak Bintang. Oke, Pak Bintang. Baik, berarti sudah paham ya, Pak ya? Nah, ini Ya, Bu. apa sudah bisa dilihat yang saya share ini? Bisa, Bu. Oke. Andi, penelitian, beri kuasa. Nah, ini surat kuasa khusus, kemudian di bawahnya ada nomor yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kalau tadi itu kan berupa template aja ya, nama kosong, jenis Ya, kelamin Bu. kosong, nah gitu. Itu nggak boleh. Yang namanya surat Harus. kuasa pasti harus lengkap. Nah, karena tadi apa? Ujung-ujungnya nanti bisa kalau kita mau mengajukan gugatan kan harus dilampirkan nih surat kuasa khusus dari Ya. si penasihat hukum. Nah, kalau Hmm. surat kuasanya tidak sah, ya berarti nanti berujung gugatannya juga bisa NO Ya. atau ditolak, ya tidak diterima, gitu ya. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini masih ingat kasusnya kemarin ya, yang tugas 2, tugas 1. Ya, tugas 1 itu kan membuat surat kuasa khusus, tugas 2 itu apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat tugas yang kedua? Tugas yang keduanya apa? Yang Bukan gugatan non prestasi, Bu. Ya, One Press. membuat gugatan one prestasi. Nah, saya agak salah fokus ya. Saya memeriksa kemarin itu ada yang mengirimkan surat kuasa, padahal tugasnya buat gugatan. Nah, kemudian ada juga gugatannya itu ke PT UN. Nah, itu salah atau betul gitu. Salah, Bu. Nah, harusnya Salah. kemana? Harusnya kemana? Pengadilan negeri, Bu. Nah, Pengadilan iya negeri. betul. Iya, betul ke pengadilan negeri, bukan ke tata usaha negara. Iya, Bu. Kecuali yang mau kita gugat itu adalah putusan pejabat atau apa? Iya, Itu baru hukum. PT UN ya. Nah, kalau ini ke pengadilan negeri ya yang berwenang. Nah, kita lihat nama Andi. Nah, di sini jenis kelaminnya kenapa perempuan? Harusnya laki-laki ya. Ya. Kemudian
Tapi bisa jadi juga, tapi kalau di soalnya itu Tuan Andi ya, dan itu sudah pasti laki-laki. Tapi Tuan Andi laki-laki, Bu. Ya, di kasusnya Tuan Andi ya. Nah, kemudian jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir. Hmm, nah, ini pekerja, nomor KTP, alamat di mana. Jadi ini tidak boleh kosong. Oke. Nah, harus jelas ya Bu ya. kenapa Pak? Harus jelas identitasnya Bu ya. Iya, betul. Karena ini kan akan mewakili perbuatan hukum ya Pak ya. Yang akan Iya. mewakili klien atau mewakili si pemberi kuasa bersidang di pengadilan. Nah, kemudian selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada, nah, siapa nama dari si penerima kuasa. Ya. Nah, banyak juga yang membuat tugas tersebut hanya membuatkan nama saja. Padahal gelar di belakang ini menentukan. Seorang Iya. advokat tidak mungkin bergelar sarjana teknik. Seorang advokat tidak mungkin SPSI, sarjana psikologi, atau SKET, sarjana kedokteran, atau tidak ada gelar. Orang akan berpikir, dia ini kuliah atau tidak, apakah betul S1 atau tidak. Ada yang salah kemarin, ada yang tidak membuat gelar Iya. advokatnya. Nah, gitu. Jadi terkadang kita sudah merasa betul membuat, ternyata ada hal-hal kecil yang kita lupa. Nah, ya, Bu, kemudian maaf Bu, bertanya Bu. ya, ya Pak. Gelarnya itu harus SH Bu ya. Iya. Artinya kalau SH kemudian dilanjutkan dengan misalnya MH Mhm. itu masih linier, tetapi tidak bisa dia bukan SH tapi dia punya MH gitu ya Bu ya. Minimal dia harus bergelar SH, Pak. Tidak wajib MH, tapi wajib SH. Ya Bu, maksud saya kan Mhm. ada kalau MH itu misalnya dia S1-nya itu Ya, dia ekonomi, tapi dia ya, saya ikut juga. paham. Nah, itu kan Nah, nggak bisa Bu ya. nggak bisa, setahu saya nggak bisa, Pak. Karena Tetap basic, dasarnya harus SH dulu Bu ya. ya, Karena dia akan minimal bicara gitu ya. sarjana hukum. Berarti dia harus ngambil dulu, Pak, gelar SH. Ya, walaupun Ya, Bu. dia sarjana ekonomi, tetapi kalau ingin menjadi pengacara, hakim, jaksa, itu harus bergelar SH, Pak. Oh iya Bu, berarti orang yang beracara di pengadilan itu harus dasarnya sarjana hukum, gitu Bu ya. Betul, betul sekali. Ya. Nah, Terima kasih Bu. karena itu Pak, sebenarnya beruntung kita yang kuliah di jurusan ilmu hukum ini, Pak. Karena eh, tidak ada tempat yang tidak membutuhkan orang hukum. Nah, coba saudara pikirkan, ya. Semua tempat itu semua kantorkah, Iya Bu. usahaankah atau apa itu membutuhkan legal atau orang hukum. Iya, Nah, jadi tidak ada alasan orang hukum itu menganggur. Nah, iya. tetapi misalnya untuk menjadi advokat ini apa, tidak cukup hanya SH, tapi dia harus mengambil eh, Iya Bu ya. kekhususan namanya PKPA. PKPM. Iya, program untuk advokat. Nanti itu ada itu dibuka, dia ada offline, ada mungkin ada juga yang buka online, mungkin ya biayanya berapa ya? Sekitar 6 juta mungkin. Ya tergantung kampus yang menyelenggarakan. Nah, kemudian nanti ada tesnya. Jika lulus, nah nanti akan disumpah ya oleh Iya Bu. di pengadilan. Nah, kalau sudah keluar kartu advokatnya itu, baru bisa beracara, Pak. Iya. Baru bisa dipakai. Ya, Leo? Saudara Leo? Oke. Nah,
Oke. Kemudian dengan ini memberikan kuasa khusus kepada siapa nama penerima kuasanya atau penasehat hukumnya, kemudian pekerjaannya apa, kemudian ada nomor KTP juga, nomor kartu tanda anggota ini KTA ini ya, kartu tanda anggota Peradi. Nah, kemudian alamat di mana selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Jadi jelas ya para pihaknya, si pemberi kuasa siapa, kemudian si penerima kuasa siapa. Oke, berarti sampai di sini paham ya? Nah, kemudian dibuatkan khusus. Ada tulisan khusus. Ini yang saya share bisa dilihat ya? Ya, Bu. Oke. Nah, untuk dan atas nama pemberi kuasa, mengajukan gugatan perdata wan prestasi terhadap. Sudah paham ya wan prestasi itu apa? Ya, paham. Ya, tidak ingkar janji. Ya. Kemudian nama Budi, ya si tergugatnya namanya Budi. Kemudian jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat. Nah ini di Pengadilan Bogor atas dasar sebagai berikut, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 pemberi kuasa atau Tuan Andi dan Budi sebagai tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli ya atas sebidang tanah yang luasnya 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua Bogor. Kemudian bahwa harga tanah yang disepakati tersebut adalah senilai 1 miliar rupiah dengan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama uang muka sebesar 300.000, 300 juta, Kita ya 300 juta yang dibayar saat penandatanganan, dan tahap kedua sebesar 700 juta yang dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Nah, kemudian bahwa sebagai kelanjutan dari perjanjian tersebut, pemberi kuasa akan menyerahkan sertifikat dan akan memproses balik nama ke atas nama si tergugat ini, si Budi, setelah pembayarannya lunas. Nah, tetapi ya bahwa hingga 6 bulan setelah perjanjian ditandatangani, Budi belum memenuhi kewajibannya. Kewajiban yang mana? Sisa pembayaran. Ya, 700 juta. Budi belum melunasi pembayaran tahap kedua, yaitu sebesar 700 juta rupiah. Yang mana telah jatuh tempo. Tadi kan 3 bulan ya setelah penandatanganan. Nah, setelah jatuh tempo pada 15 April 2023. Kemudian pemberi kuasa telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada Bapak Budi, tetapi tidak diindahkan. Nah, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban pelunasan pembayaran tersebut, Budi telah melakukan perbuatan wan prestasi atau dengan kata lain ingkar janji, ya, yang mana telah merugikan pemberi kuasa karena pemberi kuasa kehilangan kesempatan untuk menjual tanah kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Kuasa ini meliputi kuasa untuk menghadap di muka pengadilan negeri Bogor, kemudian badan-badan peradilan lainnya, dan instansi-instansi terkait. Mengajukan permohonan, membuat
menandatangani, mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, serta surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan, mengikuti seluruh proses persidangan, menghadirkan dan atau baik untuk kepentingan pemberi kuasa, mengajukan dan atau menghadapi upaya hukum banding, kasasi, PK atau peninjauan kembali, serta segala tindakan lain yang sah menurut hukum guna menyelesaikan perkara tersebut sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi sebagian atau seluruhnya. Nah, sebelah kanan di sini dibuatkan tanggalnya, tanggal surat kuasa, kemudian penerima kuasa. Nah, ini ada kurangnya ini. Terbalik ini ya. Ini yang mana yang betulnya? Coba dilihat. Pemberi sebelah kanan, Bu. Penerima sebelah kiri. Nah, pemberi kuasa sebelah kanan, penerima kuasa sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, ini kalau saya salah lihat, nanti kok nggak dikasih materai ya, padahal di sini harus dibalik nih ya. Nah, kira-kira untuk surat kuasa khusus ini bisa dimengerti. Tadi sudah saya sampaikan juga ya materinya tentang surat kuasa ini. Kemudian sudah kita lihat juga contohnya. Kemarin ada yang kesulitan dalam membuat tugasnya. Ini mahasiswa semester berapa ya? Macam-macam, Bu. Oh, macam-macam ya? Izin menjawab Bu, semester 5. Oh, semester 5. Oke. Apa Nggak yang mungkin apa yang macam-macam. Ya, ya. masuk? Ya, Ya, semester 5 ya. ya, Dia 8 semester kah? ya. 8 semester. Berarti masih ada apa namanya? Sisanya lagi 3 semester lagi ya. Ya, ini Terakhir, Bu. semester terakhir. Ya, Tetap semangat ya. Semester 7, Bu. Ya, Ya, Bu. nggak apa-apa. Tetap semangat. Harus berhasil jadi SH. Iya, Pak ya, Pak Bintang. Iya, Bu. Cita-cita, Bu. minta tolong sama Ibu kan biar cepat, Bu. Ah, Nah, kalau saya akan Ya, Pak. memberikan hak saudara itu sesuai dengan apa yang saudara Ya, berikan. ya. Iya. Ya Bu, kalau boleh ya, bertanya lagi, Bu. ya apa Pak? Ini kan surat kuasa khusus, berarti dari redaksional ini eh, ini kan belum terdaftar di pengadilan ya, Bu. Berarti kan ini hanya antara pemberi si Andi sebagai pemberi kuasa kepada advokat. Nanti setelah ini baru akan didaftarkan Di ke panitera di pengadilan, iya. pengadilan. Setelah itu baru mungkin Bisa beracara. baru beracara di pengadilan. Ya. 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 Arti surat kuasa sudah bisa dibuat walaupun kita belum punya nomor register perkara gitu, Bu ya. Ya, walaupun belum beracara di pengadilan ya Pak ya. Tentunya kan harus surat kuasa dulu yang dibuat. Iya, Karena kita kalau perdata sebenarnya kita bisa mewakili diri sendiri kalau kita sanggup. Karena ya, Bu, ya. kalau di keperdataan itu kan karena itu dia ranah hukum privat. Ya. Antara nah gitu, kepentingan, syarat akan kepentingan. Nah, kalau hukum pidana, nah, dia masuk ranah apa? Hukum apa? Hukum apa? Kalau perdata hukum privat. Nah, kalau pidana, ranah hukum apa? Ayo. Apakah perdata dan pidana sama? Tidak, Bu. Tidak. Berbeda. Kalau perdata kan pribadi barang privat.
Kalau perdata privat. Nah, Kalau pidana kasus utang piutang perdata. perdata. Hukum publik ya, Bu. Nah, betul, hukum publik ya. Masuklah Ya, dalam lapangan hukum publik. Karena dia publik. menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Karena Kemerdekaan. itu, ya, karena itu seorang pencuri atau pembunuh tanpa menyerahkan diri, dia akan dikejar oleh aparat. Ya, karena itu merupakan delik, Bu ya. Ya, karena dia sudah melanggar haknya masyarakat banyak. Wah, iya, Bu. Menyangkut kepentingan masyarakat banyak, warga negara juga yang lain. Nah, masyarakat. Kalau privat, itu individu dengan individu. Contoh, Individu. hutang piutang, sewa menyewa, jual beli, ya. Nah, itu ranahnya hukum Privat. privat, Tidak perdata. perdata. Nah, Ya, karena itu yang harus aktif itu adalah para pihak, bukan para negara, pihak. bukan negara, tapi para pihaknya yang aktif memperjuangkan haknya, gitu loh. Iya, Nah, Bu. Mantap. negara menyediakan fasilitasnya berupa pengadilan, Pengadilan untuk pengadilan beracara. negeri, ya. Jadi hukum perdata pidana itu kan di pengadilan negeri untuk tingkat 1. Ya. Kalau banding baru ke tingkat Banding tingkat 2 yang lebih Dua. Nah, ya. pengadilan tinggi. Nah, kalau pengadilan tinggi itu berada di mana? Di pengadilan tinggi di provinsi, Bu. Di tingkat Nah, provinsi, Bu. betul, di tingkat provinsi. Kemudian, kalau para pihak mau mengajukan upaya hukum lagi, ya, misalnya salah satu pihak tidak terima, kemudian mau mengajukan upaya hukum kasasi itu kemana? Ke Mahkamah Agung, Bu. Ya, betul, ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Ya, ya, berarti sebenarnya belajar hukum ini cukup menyenangkan sih sebenarnya. Dan ini syarat menyangkut dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, tanpa kita inginkan, terkadang kita tersandung dengan masalah hukum. Ya nggak, Pak? Ya nggak, Iya, Bu. Saudara Leo, Ya. Pak Agung juga. Betul, Bu. Ya, betul. Tanpa kita pingin, kita kadang tersangkut masalah hukum. Nah, gitu. Jadi, untuk sebagai apa sih istilahnya itu wanti-wanti ya. Nah, kalau kita orang hukum, paling tidak kita punya payung gitu ya. Orang nggak semena-mena bisa menuduh kita A, B, C gitu. Kita Antisipasi. paham hukumnya. Nah, itulah ya. Kalau digunakan dengan baik gitu ya. Jangan disalahgunakan ilmunya. Ya, nah itu yang bahaya. Karena itu ya, kalau jadi hakim, satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Karena dia keputusannya itu menyangkut kehidupan orang. Apalagi yang diputuskan itu orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, kita sebagai aparat hukum, ya, aparat penegak hukumnya harus punya hati nurani juga. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu tidak baik. Ya. Nah, gitu. Oke. Ya. Nah, kemarin itu apa? Untuk surat kuasa khusus ini ada kendala dalam penulisan pembuatan tugasnya? Ya, mungkin kalau kemarin salah, sekarang sudah bisa paham, Bu. Nah, ya, saya dengar kabarnya Tuweb ini baru sekarang ada atau sebelumnya sudah ada pernah Tuweb ini ya? Saya baru pertama kali sih, Bu. Iya, kayaknya iya. Baru jadi agak rada-rada pada kaget semua. Nah, gitu. Jadi meraba-raba juga semuanya. Nah, saya dengar dari pihak UT-nya juga, peminat di ilmu hukum ini sangat tinggi sekali. Banyak, naiknya signifikan. Nah, gitu. Peminat di jurusan ilmu hukum ini. Iya, Bu. Nah, gitu. Harusnya Bu, bisa revisi tugas, Bu? apa? Bisa revisi tugas? Sepertinya karena jadwalnya sudah lewat ya. Kayaknya sudah Iya, terkunci betul. otomatis. Tidak bisa, Bu.
Sudah terkunci otomatis dia itu. Itu saja. Nah, nanti di tugas-tugas berikutnya, ya Ibu harapkan semuanya itu mengirimkanlah tugas, ya. Nah, dan tetapi jangan asal-asalan. Nanti kenapa nilai saya rendah? Ya, yang dikirimkan itu format, tidak diperbaiki sama sekali. Apa yang Oh, mau saya nilai? Nah, bagaimana Ya, Bu. saya harus menilai? Di sini kita kan belajar bukan untuk asal-asalan, ya. Kita mau kalaupun dapat gelar SH, SH-nya yang SH berbobot gitu ya. Buat ada standar ya. Iya, kan kita malu juga kalau nanti dengan gelar SH tapi nggak ada isinya ya Pak ya. Benar, ya, Bu. Nah gitu, nanti orang bertanya, kita nggak bisa jawab. Iya, Nah, Bu. hal-hal dasar itu, itu penting kita harus ketahui ya tentang dasar-dasar ilmu hukum itu. Nah, kenapa itu Pak? Harus sarjana hukum. Teman saya, ya ada sesama dosen juga, dia sarjana hubungan internasional, magister hukum, mana gitu. Jadi Ya. S1-nya S-Hub, S2-nya MH. Nah, memang agak susah gitu ya Pak, karena dasar-dasar ilmu hukum itu dia tidak terlalu paham. Ya, nanti akan susah ketika membayangkan beracara di pengadilan, Bu. Nah, karena itu akhirnya dekannya harus nyuruh harus paling tidak ambil lagi biar linear Ya, ini S1-nya. ya. Nah, gitu Iya, ya. Ya, biar nyambung. iya, Bu. Nah, ini masih kalau tuweb ini lebih kurang 4 kali. Sesi 2, ada juga yang tadi bertanya ya, kapan saja tuweb ini dilaksanakan. Kalau saya lihat di jadwal yang diberikan oleh UT, ya saya minta tolong dari mahasiswanya juga bisa screenshot atau apa ya, nanti sebagai bukti atau apa. Ini untuk kehadiran ada 11 orang, masing-masing yang 11 ini boleh silakan japri ke saya. Ada nomor saya kan? Di grup itu kan ada nomor saya. Biar nanti saya masukkan untuk kehadirannya. Kalau tidak salah, untuk kelas 315 ini ada sekitar 28 orang. Berarti sekitar 17 orang yang nggak hadir ya. Hmm. Nah, 17 orang nggak hadir. Nah, ada juga teman saya, itu cuma 1 orang apa 2 orang yang hadir gitu. Ya, dalam tuletnya. Les privat itu, Bu. Iya, saya pikir itu jadi privat ya. Jadi saking pinternya kan gitu, Bu. Nah, kalau alhamdulillahnya di kelas ini saya senangnya saya nggak ngomong sendiri gitu ya. Ada umpan baliknya. Nah, ada juga teman-teman yang apa, Mbak, seperti kayak ngomong sendiri krik 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 gitu. Karena nggak ada balasannya ya. Langsung ya, Bu. Nggak ada perlawanan, Bu. Nah, jadi kan tutannya juga bingung. Setelah dipaparkan semua di ini, tapi yang ada hanya diam gitu kan. Nah, Ngerti apa enggak yang dijelasin gitu ya, Bu? nah iya. Jadi nggak ada umpan baliknya. Nah, kan sia-sia tuweb yang kita Ya, Bu. laksanakan gitu ya. Nah, padahal Kasih ilmu. UT sudah memfasilitasi gitu untuk bisa uh, walaupun tidak tatap muka secara apa, tapi secara online gitu ya. Kalau tidak ada tuweb ini kan kita paling hanya meraba-raba ya. Ibu Ana Ya, ini Bu. yang mana, Ya, Bapak Bintang ini yang mana gitu ya. ya, Bu. Oke. Em, ya silakan yang nah ini 12 orang ya. Kita Saya bertanya Sudah benar, Bu, Bu. dijawab, Bu. ya sudah dijapri eh, Udah, Bu. sampai jam kita sampai 17.30 ya 17.30 Ibu, berarti saya tunggu untuk Ibu, absen itu Ibu, maaf mau tanya. ya Ini siapa jamnya jam WIB atau WITA ya? WIB saya sudah buatkan di sana di apa WIB kan Oh, baik. ya di dalam di e-learning juga sudah saya buatkan WIB kemudian di grup juga itu jamnya WIB
Oke. Nah, ya, berarti saya anggap untuk surat kuasa ini tidak ada masalah ya dalam penulisannya. Ya, kira-kira mudah lah ya untuk dimengerti. Ini karena praktik ya. Praktik ini kan kalau hukum perdata, acara perdata, itu kan teori ya, berupa teori-teori. Betul atau salah? Betul, Bu. Nah, yang disampaikan Sip. itu baru berupa teori-teori. Nah, kalau misalnya saudara tidak mencoba untuk membuat, ya, nah, bagaimana, kapan akan latihannya? Dan siapa yang akan mengkoreksi betul atau salah yang saudara buat? Ya, untuk apa? Screenshotnya boleh dikirimkan nanti saya minta tolong di itu ya, di grup ya, boleh? Nah, kemudian sebenarnya nggak ada susah juga ya untuk yang surat kuasa khusus ini ya. Pak Agung, bisa ya Pak ya? Apa, Bu? Untuk surat kuasa khusus ini bisa dipahami lah ya. Bisa, Bu. Oke. Rafli bagaimana? Ini saya sambil kenalan juga. Bu, izin bertanya, Ibu. Iya, siapa? Pak, Izin. siapa yang mau Firsa, Ibu. bertanya? Pak Firsa? Siap. Mhm. Izin bertanya, Bu. Misalnya kita ada di tugas 2 kan, misalnya kita perbaikan kan masih ada waktunya. Itu bisa kita perbaiki, Bu, walaupun sudah dinilai, Bu. Itu tugas 2. Tugas 2 selama waktunya masih ada bisa. Di Mm-mm. ada beberapa yang mengirimkan tugas kembali ya revisinya itu saya ganti nilainya ya. Oh, siap. Ya, Bu. Aha, nanti AUT akan mengambil nilai yang tertinggi. Siap. Oke. Jadi Berarti siapa? nanti ada di notif di Ibu ya. Misalnya kita udah perbaiki ya. Iya, nanti di saya itu akan keluar lagi pengiriman kedua itu. Oh, Nah, siap. nanti akan saya lihat lagi. Kalau memang sudah bagus, kenapa tidak saya kasih 90 kan begitu ya? Atau lebih. Siap. Nah, gitu. Ya. Kalau 88 udah bagus belum, Bu? Kan 88 menurutnya bagaimana? Saya maunya 100, Bu, sebenarnya. Nah, boleh mungkin dilihat lagi itu. Ustaz, Mungkinkah di penulisannya ada yang kurang atau apa gitu ya? Udah tanya, Bu. Siapa yang mau bertanya? Halo, Bu. Boleh tanya? Iya, sama Bapak siapa? Ini Mufli. Mukri. Mufli. Ya, kenapa Pak? Mana ya? Itu misal buat surat kuasa khusus itu harus lengkap, tak, Bu? Nomor, nama, dan lain-lain juga diisi. Nah, seharusnya kan memang untuk surat kuasa khusus yang benar-benar surat kuasa khusus ya dan bisa diterima nanti di pengadilan, tentunya kan memang yang harus lengkap ya. Nah, yang saya sampaikan tadi kan itu ada tadi minimalnya. Nah, minimal. Nah, sebaiknya kan jangan yang minimal ya, tapi yang lengkapnya. Oh, ya. Nah, gitu. Supaya nanti pas dilampirkan dengan surat gugatan, surat kuasa Anda diterima oleh hakim. Supaya gugatannya tidak NO atau tidak dapat diterima. Gara-gara hanya surat kuasa khusus saja. Nah, kan sayang. Karena, Bogor itu nggak apa-apa. kenapa? Halo? Ya? Oh, ya udah. Paham. Berarti tetap diisi semua ya, Bu? ya diisi semua dong. Habisnya. Harus diisi semua. Ya. Bu, terima kasih, Bu. Ya. Itu kalau tugas yang satu bisa diperbaiki nggak, Bu? Selama waktunya masih ada, boleh, Pak.
Nanti, udah habis nanti berarti. saya akan lihat, ya, nanti saya akan lihat yang perbaikannya. Kalau memang lebih sempurna dan lebih bagus, itu nilainya akan saya naikkan. Dan UT akan mengambil nilai yang tertinggi. Berarti nek tugas 1 sudah lewat, Nah, nggak bisa diganti lagi. kalau tugas 1 sudah lewat, nggak bisa lagi, Pak, karena otomatis sudah terkunci ya. Soalnya yang tugas 1 saya itu yang titik nomor itu nggak saya isi. Nah, Saya kira cukup. itu ya. Karena itu saya buat tadi perbandingannya. Nah, Oh ya, sudah. oke. Oh, berarti oke Bu, paham. Iya, Ya. karena kalau titik-titik itu nanti kalau Bapak buat juga surat kuasanya pakai titik-titik, itu Bapak serahkan ke hakim kan ditolak. Oh, ya. Nah, kita kan Seolah-olah saya jadi. iya, kita kan latihan bagaimana membuat surat kuasa yang benar, ya kan? Nah, tentu semuanya itu harus diisi gitu. Ya. Nah, Oh ya. kalau tidak, nanti kesannya itu template yang dikasih ke saya. Template yang tidak diperbaiki. Oh, copy paste gitu ya, Bu? Nah, iya. Oke. Nah, karena itu dalam tugas kan Kalau dibuatkan kasus. Nah, silakan dari kasus itu, silakan Anda buatkan, saudara buatkan bagaimana apa namanya surat kuasa khusus, bagaimana gugatan nanti, ya, nah dan lain-lainnya, gitu. Iya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bisalah untuk dipahami ya, Pak ya. Berarti tugas 2 masih bisa diedit ya, Bu, ini kalau tugas 2. Ya. Yang tugas 2 masih bisa diedit ya? Tugas 2 masih bisa. Tanggal Oke, 2, siap. tanggal 3, Bu. terakhir itu tanggal berapa ya kalau di dalam Tanggal 3 November. 3 November? Iya, Bu. Ya. Itu untuk sesi 2 ya? Sesi 2, Bu. Oke. Ya. Ya, jadi silakan lihat batas akhir pengirimannya itu, karena setelah itu otomatis akan terkunci. Dan kalau di bagian saya itu akan merah dia itu. Ya. Terima kasih banyak, Bu, ya. Iya, ya. Nah, itulah apa namanya? Dengan web ini kita bisa saling berbagi, saling berbagi pengetahuan. Ya, jadi di mana kurangnya, di mana yang harus diperbaiki. Nah, itu bisa kita sama-sama tahu. Bu, saya bertanya, Bu. Ya, Pak? Saya bertanya, Bu, berarti kalau misalnya kita seorang pengacara sudah mendapat surat kuasa dari klien, kemudian mendaftarkan gugatan itu di pengadilan lewat panitera. Kemudian panitera sudah menetapkan tanggal persidangan. Kemudian dibuka oleh hakim. Nah, di situ mungkin setelah dibuka, apakah ada seperti mediasi gitu, Bu? Iya. Nah, berarti mediasi dulu. Diberi waktu iya. gitu, Bu ya. Ya, saya potong sedikit, takut saya lupa. Mediasi itu hukumnya wajib. Oh, iya. Wajib. Sesuai dengan tahun 2016. Ya. Mediasi itu wajib dalam perdata. Nah, kemudian misalnya mediasi tidak tercapai, sehingga masuk berlanjut. Nah, kemudian penggugat itu akan membacakan gugatannya. Kemudian setelah itu ditanggapi oleh tergugat. Ya, jawaban dari tergugat. Nah, kemudian setelah itu replik. Hakim pembuktian itu ya, Bu ya, saksi-saksi apa-apa itu
terakhir baru hakim mengambil keputusan. Ya, jangan lupa replik dan dupliknya dulu ya, Pak ya. Ya, Ya. kemudian klik, terus duplik pembuktian baru nanti apa namanya putusan hakim terakhir. putusan hakim. Oke. Untuk mendapatkan putusan yang ingkrah. Yang ingkrah artinya Ya, baik tergugat menerima baru ingkrah gitu Bu ya. ya, ingkrah itu artinya apa? Ada yang tahu? Keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Ya, Sudah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. tetap. Ya, Bu. Ya, tidak bisa diganggu gugat. Nah, kalau tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, istilahnya mengajukan upaya hukum, maka jatuhlah putusan hakim tersebut untuk dilaksanakan, dieksekusi. Nah, dieksekusi. kalau para pihak, kan nanti ada waktu ya untuk mengajukan namanya banding. Nah, kan ada waktu untuk pikir-pikir ya. Nah, kalau salah satu pihak mengajukan banding, nah itu nanti ya tidak bisa dilaksanakan putusan dari pengadilan negeri karena salah satu pihaknya mengajukan upaya hukum banding. Bu, seandainya sudah ingkrah Bu, tergugat mau untuk memenuhi, nah itu eksekutornya itu dari mana Bu? Nah, eksekutornya itu dari pengadilan, kemudian ada juga kita harus membayar siapa yang mengajukan untuk eksekusi itu, permohonan eksekusi itu dia yang kebayar, termasuk aparat penegak hukum yang akan menjaga nantinya. Oh, begitu. Eksekusi kan itu biayanya cukup besar juga. Kalau dipidana kan eksekutornya kan kejaksaan. Nah, iya. Kalau di perdata beda. Ya. Berarti nanti tergantung hakimnya kita membayar juga eksekutor wakil dari pengadilan, keamanan gitu ya Bu? Iya, betul. Nah, tergantung juga nih jaraknya berapa ini. Kalau dekat mungkin agak murah, tapi kalau jauh di luar kota, jauh objek yang akan dieksekusi kan biayanya besar juga. Besar. Apalagi kalau rame-rame ada demo-demonya gitu Bu ya. Nah, itu kan salah satu kenapa aparat untuk jaga-jaga ya mungkin akan ada perlawanan lapangan dan sebagainya gitu ya. Nah, terima kasih Bu, manfaatnya saya sudah dapat. Ya. Iya, Bapak Bintang ya yang mention saya di e-learning ya, nanya kenapa itu nilai saya masih rendah ya Pak ya. Bintang berlian Bu, saya Bu. Iya, dari Jogja. Iya, itulah alasannya Pak. Nah, nanti kalau tugas berikutnya silakan dilengkapi ya Pak ya. Ya Bu. Biar nilainya bagus. Bapak Bintang Berlian. Namanya bagus ya Pak, Bintang dan Berlian Pak. Ya. Sudah tua ini Bu. Tapi semangatnya masih muda Pak. Ya Bu. Yang penting semangatnya masih muda. Betul? Ya Bu. Pak Leo ya. Ya, umur itu hanya angka kan, semangatnya itu yang penting. Betul Bu. Iya. Ya, Bu. Masih muda itu Bu. Nah, iya. Kayak kelihatan 30 tahun itu dong. Masih 30 tahun ya. Ya. Jadi untuk belajar. Daerahnya masih 30 tahun tuh Bu. Iya. Masih 30 Bu, ini ada absennya Bu? Atau enggak? Ya, kenapa? Ada absennya enggak ini? Ada Pak. Tadi saya suruh untuk japri saya. Screenshot kirimkan ke grup. Ya, itu. Kemudian Bapak kehadiran Bapak namanya, kemudian kirim ke saya. Karena kalau tidak saya harus buka e-learning lagi nih Pak untuk absen satu-satu ya. Oh, di Japri Bu atau di mana? Di Japri aja boleh, di Japri. Nomor saya ada di WA ya. Ya. Yang WA grup itu ya Bu? Apa? Yang WA grup kan? Iya kan ada nama saya di situ, Ana Ramadona. Oh, siap. Ya, japri saja ke saya ya Pak ya.
Nah, alhamdulillahnya saya senang berada di kelas ini, aktif gitu ya. Dan ada umpan balik, jadi Ada perlawanan ya Bu ya. iya. Nah, kalau Loh, ditanya kan kamu kita bukannya bisa nggak? diskusi gitu ya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kemudian tidak ada jawaban atau apa, nah kan serasa bicara dengan dinding gitu ya. Ngomong dengan tembok. Nah, kayak ngomongnya dengan tembok ya. Iya, untuk kata Kak Leo itu. Sama. Iya. Ya, saya berharap nanti untuk di web berikutnya kan kita masih akan bertemu ini 3 kali lagi ya. Dan di sini ada 12 orang. Yang 12 orang ini sedang ngirimkan ke saya untuk Udah, Bu. Nah, Bu. absen. Nah, jadi Nama saja kan, Bu? apa? Ya, nama Nama panjangan. ya, jangan nama singkat ya, nanti ada beberapa nama yang sama kan saya bingung ini. Ya. Yang penting untuk hari ini yang surat kuasa sudah dipahami. Tuh web berikutnya kita membahas tentang surat gugatan. Nah, kalau gugatan itu kan agak lebih eh, komplit sedikit ya, gugatan. Nah, kalau di dalam pidana, di dalam Iya Bu. pidana itu apa namanya? Surat gugatan kah? Masih tetap surat gugatan? Pidana berarti kan tuntutan itu Bu. Nah, iya apa namanya? Surat apa? Rekusitor ya Bu ya. Yang Apa diajukan oleh tuntutan? jaksa, yang dibuat oleh jaksa. Tuntutan Bu. Ya, Surat tuntutan itu tuntutan. dituangkan di dalam bentuk dalam surat. Surat dakwaan Bu. Nah, itu betul. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Ya, Dakwaan, Bu. jadi nanti ya kita jangan salah. Kalau dalam perdata namanya gugatan, gugat menggugat, yang pihaknya itu namanya penggugat dan Gugat. tergugat. Ya, kalau dalam surat kuasa, pemberi kuasa dan penerima kuasa, gitu ya. Kalau di dalam pidana, surat dakwaan, karena dia didakwa telah melakukan. Nah, siapa yang mendakwa? Nah, ya orang kejaksaan lah nanti ya, jaksa lah nanti. Dia melanggar Ya. pasal sekian berlapis. Nah, gitu ya. Nah, itu Dakwaan tugasnya primer gitu. jaksa. Ya, tugas dari jaksa. Nah, juga belajar kan tentang praktik peradilan pidana? Belajar Bu. Saya enggak, Bu. Kenapa enggak, Pak Leo? Udah penuh, Bu, SKS-nya. Nggak bisa lagi. Oh, jadi nanti ngambilnya di mana? Di semester Di berapa? semester berikutnya kayaknya, Bu. Oh, gitu ya. Oke, tetap semangat. Yang penting harus berakhir jadi SH. Ya Bu. Pasti, Iya. Bu, insya Allah. Iya, karena tidak ada batasnya untuk menuntut ilmu itu. Apakah umur, apakah pekerja dan sebagainya. Selama kita semangat, insya Allah ada jalan. Tergantung Ibu aja sebenarnya, Bu. Tuntutnya Jangan ilmu tergantung sampai saya. ke negeri Cina tuh, Bu. Nah, kalau di dalam utlubul mahli ilalah dia dari Buayan sampai ke Liang Lahat tidak ada batasannya. Ya Bu. Ya, belajar itu tidak ada batasannya. Ya. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita bisa belajar. Ya, walaupun terkadang umurnya lebih kecil daripada kita, belum tentu ilmunya juga kecil. Terkadang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Ya, Saya semester 14 ini Bu. apa Pak? Saya semester 14 Bu. Semester 4. Ya, Sebab pas COVID saya nggak ikut Bu. kenapa Pak? Pas COVID saya nggak pernah ikut. Oh, jadi maksudnya apa istilahnya itu? Cuti dulu ya? Ya Bu, pas di COVID itu kan banyak operasinya saya. Jadi nggak megang-megang ini Bu. Nggak megang-megang
UT, Bu. Oh ya, jadi Bapak profesinya sebagai, Gimana, Bu? profesi Bapak apa? Tukang bius, Bu. Tukang suntik ya Pak. Kamis. Tapi masih Iya, semangat untuk belajar hukum. Mantap ya Pak ya. Bu. Mantap itu Jadi Pak. pokoknya terus saja, Bu. Jadi anu apa Nah, nanti sambil Bapak nunggu juga kalau bisa itu khusus hukum kesehatan kalau mau. iya, Bu. Mhm. Nyambung dengan Sambil ilmunya. operasi baca-baca, tapi pas itu COVID jadi saya cuti, Bu. Iya, ya nggak apa-apa. Yang penting dimulai lagi kan Pak ya. Semangat. Ya, semangat aja, Bu. Jadi anu, Ibu jangan heran semesternya berapa? 14 gitu. Enggak Pak, saya nggak lihat semesterannya Pak berapa gitu. Yang penting semangatnya Pak. Ya, Bu. Yang penting kalau Ibu tanya saya bisa jawab gitu aja, Bu. Nah, iya betul. Ya. Nah, yang tugas sesi 2 sudah mau mengirimkan semua? Udah Bu, saya udah sampai sesi 3. Wah, mantap. Ya. Saya karena apa namanya kesibukan di kampus juga, jadi terkadang tidak bisa setiap saat juga membuka UT ya. Nah, tapi Enggak, sekali sekali dibuka, terkadang saya lihat kemarin itu ada baru 15 orang yang mengirimkan. Di kelas yang lain itu ada 11 gitu. Yang minta masih tolong nilainya aja Bu, agak sesi 2. tinggi-tinggi kasih Bu. Nah, kalau menurut saya itu sudah bagus. Karena begini, kalau tugas yang saudara buat itu tidak bagus, tapi saya kasih nilai bagus, itu namanya saya munafik. Dan itu Ya, ibaratnya saya menjerumuskan Anda. Nah, ya, saya kan Bu. mengasih waktu untuk revisi dan akan Ya. diberikan nilai yang tertinggi. Mm-mm. Nah, gitu. Ya, Pak Leo Saputra, dari Bu, mana? Saya dari Batam Bu. Dari Batam. Ya, ke Batam. Enaknya kalau UT ini dari Sabang sampai Merauke ya. Pak Firsa iya, Bu. dari mana? Banyak kenalannya. Iya, banyak kenalannya, banyak saudaranya. Hmm. Mbak Zulfa, dari mana Mbak Zulfa? Saya dari Samarinda, Bu. Wah, Samarinda, Kalimantan Timur ya? Iya, betul. Oke, Samarinda. Apa makanan khasnya di sana? Samarinda. Makanannya amplang kali ya. Saya bukan asli sini soalnya Bu, saya dari Bogor. Oh, dari Oh, Bogor, kenapa sampai ke Iya, Samarinda? lagi kerja di sini, Bu. Oh, di mana? Di operator, Bu. Oke, Jadi jauh ya. operator. Orang Bogor ke Samarinda. Oke, namanya saja Nusantara ya. Mbak Rodatun Nisa? Saya dari Aceh, Bu. Banda Aceh. Oh, dari Banda Aceh. Ya, saya terkadang suka makan mie Aceh sama kopi Aceh. Enak itu enak. gimana, Bu? Ya, Iya, benar, Bu. Enak, Bu. iya. Memang aslinya Aceh ya? Iya, Bu. Saya asli Aceh. Dari kecil emang dari Aceh. Soalnya dari Oh, Aceh. Nggak merantau. oke. Kesehariannya? Saya kerja di Lembaga Pemasyarakatan, Bu. LP. Oh, LP di kelas. Oh, lapas. Lapas. Iya, Mas. Ya, oke. Itu di bagian apanya? Yang perempuannya? Eh, Kebetulan saya di tata usahanya, tapi lapasnya lapas laki-laki. Oh, lapasnya Oh, laki-laki, tapi di Saya bagian yang tata administrasi usaha. kantornya ya. Iya, benar, Bu. Oke, semangat ya untuk jadi SH. Iya, terima kasih, Bu. Tuntutan kantor harus SH. Iya, Semester. polisi juga harus sarjana sekarang baru bisa jadi penyidik. Itulah, Bu. Dulu ambil SPD, terpaksa ngulang. Tuntutan kantor harus SH. Oh, iya iya. SPD, awalnya SPD. Awalnya saya SPD, lulus ini rupanya harus SH. Kemarin pakai ijazah. Jadi statusnya PNS ya. Iya, benar, Bu. Oke, semangat jadi SH ya. Terima kasih, Biar Bu. linear. Pak Rafli, dari mana? Dari Binjai, Bu. Binjai, Sumatera Utara. Ya, Laskar dan Ibu Kakak. Oke. Binjai itu Sumatera eh, Utara. iya. kota, Bu. Apa?
Binjai itu kota. Kota Binjai ya. Saya belum pernah ke sana. Ke Aceh juga belum Tapi pernah. tapi lagi di Batam sekarang. Kerja di Batam. Ya, Oke, oke. Di bagian bagian operator, Bu. perusahaan gitu ya. Ya, Perusahaan di sana banyak juga ya perusahaan asing ya. banyak, Bu. Mhm. Oke. Liburannya ke Singapura ya. Ya, kadang-kadang aja. Kadang-kadang ya. Tapi enak lah bisa bolak-balik ya. Pergi pagi pulangnya malah sore atau malam ya. Ada ya kapal Iya, Firsa. Bu. Mhm. Pak Firsa, apakah hadir? Pak Mufli? Tanya dari mana? Siapa nama? Kerja Hadir, apa? Bu. Tapi kami tak ada Hadir, Ya, Bu. yang tuh. Kalau nak ya. bilang penyidik kebantu. Lagi di perjalanan ya Pak ya? Nggak apa-apa, Bu. Bisa disambi. Santai. Demi lulus dapat nilai bagus. Oke Pak Mufli, ini dari mana? Ya, Dari mana? Dari kota mana? Jogja, Bu. Oh, dari Jogja. Oke. Ya, Pekerjaannya di mana Pak? saya karyawan, Bu. Karyawan swasta. Karyawan swasta. Oke, semangat ya Pak untuk jadi SH. Pak Firsa ini Ya, hadir? Apakah ada orangnya? Bu. Bu, mau tanya, Bu. Ya, ya Pak. Tugas 2 itu dikirim ke Ibu dulu, boleh nggak dikoreksi? Nah. Nggak boleh Pak. Dalam aturan Oh, boleh harus dikirimnya di e-learning Pak. Ya, nanti saya oh, ya. menyalahi aturan. Nanti saya koreksinya Oh, di ya. e-learning aja. Nanti perbaiki, nah kirimkan lagi. Nanti akan Oke. ya nilai yang diambil yang tertinggi. Sudah, Bu. Sesi 2, sesi 3 udah tak masukin di Oke, Delcode. ya tugas 3 Tinggal presiden. saya koreksi semua. Oke, Pak Firsa ini Ya, hadir Bu. kah orangnya? Nggak ada ya Pak orang? Firsa ini beliau di imigrasi. Oh, Pak Firsa di imigrasi. Aceh. Mhm. Imigrasi juga harus SH ya? Enggak? Iya, sepertinya iya Bu, harus SH juga. Oh, oke. Ibu, maaf potong pembicaraan. Saya mau tanya. Ya, siapa? Saya Zulfa, Bu. Zulfa? Ya, saya kan kerjanya shift-shiftan ya, Bu. Mhm. Kalau misalkan ada Zoom lagi, terus saya kerja, itu bisa mengikuti pas pada intinya aja nggak ya, Bu? Maksudnya, Atau harus sampai selesai nah, pembahasan inti yang Ibu ajarkan? iya, idealnya kan harus dari awal sampai akhir. Oh, baik. Iya, Berarti nah, saya izin dulu nanti. iya, nggak bisa disambi ya? Misalnya, Nggak bisa, Bu. Soalnya saya kerja ke lapangan, kadang nggak boleh bawa HP. oh gitu. Saya operator SPBU saya, Bu. Oh, di SPBU, oke. Ya, betul. Bisa saja nanti apa jadwalnya tidak pas ke lapangan ya. Gitu. Itu untuk jamnya perkiraan berbeda-beda atau jam segini, Bu? Berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Ah, Baik. ya, ini yang WA Ibu tadi ya? Iya, Bu, Oh, betul. oke. Baik, teman-teman semua. Makasih, Bu. Iya, baik. Baik, teman-teman semua, untuk pembahasan surat kuasa khusus ini rasanya sudah cukup bisa dipahami dan dimengerti lah ya untuk Ya, Bu. surat kuasa. Bu. Ya. Yang jelas untuk tugas ke depannya itu tolong dibuat secara lengkap ya. Jangan Ya, titik-titik. Nah, kalau ya, saya sebagai Bu, maaf. hakim, nanti saya kembalikan semua. Ya. Maaf, Bu, Nah, maaf. iya, nanti bisa berujung semuanya ditolak. Iya, Nah, begitu ya. Bu, makasih. Ya, baik. Apakah sudah bisa kita cukupkan dulu sampai di sini? Ya, untuk pertemuan Ya. hari ini, ya mungkin teman-teman juga ada pekerjaan yang lain, ya, dan atau ada urusan yang lain juga.
Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Ya, kalau salah misalnya atau apa, silahkan dikoreksi gitu ya. Namanya juga manusia, terkadang ada keselewanya ya Pak Dinta. Ya, mohon dimaklumi. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Salam sehat ya. Semoga di sesi berikutnya, duet berikutnya kita bertemu lagi. Ini jangan lupa absennya sudah dikirimkan ke saya ya. Baik, saya tutup. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.